Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, komen dan share video saya. Tanpa kalian channel saya bukan apa-apa, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Terima kasih banyak. Semoga yang belum sembuh dari sakitnya segera sembuh, yang belum punya momongan segera diberikan momongan, yang sedang dalam tertimpa masalah atau musibah segera terselesaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Hal-hal goib dan mistis itu percaya atau tidak percaya itu selalu berdampingan dengan kita, teman-teman, selalu berdampingan dan kita wajib mengimaninya ya, mengimaninya. Jadi kalau saya percaya bahwasanya gaib itu ada karena saya sering mengalaminya dan sering terjadi gitu, teman-teman. Maaf komat, saya matiin dulu. Nah, saya sering mengalaminya, teman-teman. Jadi cerita kali ini saya akan membawa kalian ke Alas Ketonggo, karena beberapa hari yang lalu, beberapa waktu lalu saya membawa rombongan ke Alas Ketonggo, teman-teman. Jadi Alas Ketonggo ini adanya di daerah Jogorogo, Paron, Ngawi, teman-teman. Jadi saya ke situ membawa rombongan dan ini rombongannya penyanyi sama MC. Mungkin karena umur atau karena kalah saing dengan yang baru-baru ini, ada beberapa mbak ini minta tolong ke saya untuk agar rezekinya lancar kembali, teman-teman. Nah, intinya di sini kita tidak meminta kepada yang gaib, kita minta sama Allah dengan perantara Alas Ketonggo ini ya, teman-teman. Oke, lanjut saja kita ke ceritanya ya, teman-teman. Jadi di malam Selasa Kliwon kemarin saya ke Alas Ketonggo. Saya bawa 6 orang, 1 MC, 5 penyanyi, teman-teman. Nah, jadi ada keinginan yang berbeda-beda. Ada yang penyanyi itu pengen laris lagi, ada yang pengen terselesaikan hutangnya, terus ada namanya permohonan itu banyak ya. Saya bawa 6 orang itu. Nah, tapi ada 1 orang penyanyi ini yang bawa tubuhnya ini, mukanya ini susuknya itu ada di beberapa tempat. Kalau ya dia ada di sini, di mata sama di mulutnya, teman-teman. Lalu saya tanya, di tengah jalan itu saya udah nanya, Mbak, mohon maaf ya Mbak, sampean tuh ngapain pasang susu? Sampean juga sudah cantik loh Mbak, tanpa susu pun sampean udah cantik, udah suaranya juga bagus, saya bilang gitu. Terus Mbaknya ini sambil ketawa bilang, emang iya Mbak, sampean roh? Ya saya tahu lah Mbak, saya ngeliat. Nggak usah ya, nanti susunya dibuang ya, saya bilang gitu. Iya sih Mbak, saya pengennya dibuang. Terus saya bilang, karena apa Mbak, susu itu eh, lebih baik dihilangkan seketika kita masih ada. Kalau udah nggak ada nanti repot Mbak, saya bilang gitu. Akhirnya si mbaknya ini mengiyakan, teman-teman. Nah, sampailah kita di Alas Ketonggo, teman-teman. Di Alas Ketonggo kita sampai, ya Allah, di Alas Ketonggo kita mampir di warung, namanya warungnya juga Mbak Sri, itu yang di paling pinggir itu namanya warung Mbak Sri. Saya sampai di sana, saya dikasih tahu bahwasanya Mbah Wat itu sudah meninggal. Mbah Wat ini adalah seorang bapak yang sering saya ceritakan itu, teman-teman. Bagus saya di Alas Ketonggo yang ngasih makan ini kan Pak Wat ini sudah meninggal katanya gitu. Oh, jadi Mbak Sri ini kenal sama saya ini di tahun 2005, 2004, 2005 itu, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, saya pergi ke Sendang Derajat. Kenapa yang saya tunggu di saya tuju Sendang Derajat, bukan di Tempur atau di mananya? Karena saya percaya bahwasanya Sendang Derajat itu adalah suatu tempat wingit di mana mungkin kalau keinginan terkabul itu bisa menaikkan pamor atau menaikkan
martabat gitu loh teman-teman. Jadi kita bukan bukan minta sama sendangnya, kita minta sama Allah lantaran air sendang itu kan gitu. Kita kalau di sendang derajat ini kan turun teman-teman, posisinya menurun gitu. Nah kita di sana terus ini apa namanya, langsung saya tuju. Nah pas mau meditasi itu ada orang ketawa teman-teman, perempuan ketawa ngakak terus sambil bilang gini, arep boleh opo kayak gitu, arep boleh opo. Terus saya kan kaget ya teman-teman, astagfirullahaladzim, ini mbak-mbaknya ini juga dengar, mereka udah takut teman-teman. Nggak usah takut mbak, nggak usah, saya bilang biasa orang itu kalau gitu tuh suka diganggu tuh biasa, nggak usah takut, kayak enak ceritanya setan kok mateni menungso, saya bilang gitu teman-teman. Akhirnya dengan ketakutan mereka mandi, terus saya kan meditasi ya teman-teman. Saya meditasi itu saya lihat di samping sendang derajat ini kan ada sebuah bangunan kayak eh, pura kecil gitu, wihara kecil gitu bangunan. Terus saya lihat di atasnya itu dia berdiri di situ teman-teman, perempuan badannya kecil, apa namanya, berdiri di situ sambil mandangin saya. Terus bilang ke saya tuh gini, kowe ngopo balik meneh mrene kowe ngopo, katanya gitu. Ke saya tuh, kamu tuh ngapain rene meneh, ngapain kok kowe ngeyel, katanya, kok kamu tuh ngeyel, katanya gitu. Terus eh, saya diem teman-teman. Terus saya tidak saya hiraukan itu. Terus saya bilang, assalamualaikum, kula nuwun, saya di sini tidak mengganggu sampean, saya harap sampean jangan mengganggu saya karena saya juga tidak mengganggu sampean. Terus itu ketawa lagi itu kenceng banget ketawanya teman-teman, kenceng. Terus saya meditasi lagi, saya lanjut meditasi. Nah datang nih satu sosok ini saya kenal banget teman-teman. Dulu waktu saya di Alas Ketonggo, saya memang sering lihat, dan bahkan saya pernah ditendang sama sosok ini sampai saya mencelat ke sungai yang di depan sendang derajat itu, sampai mencelat gulung kuming di situ. Itu mendatangi saya, namanya itu Kisento. Nah, saya untuk salam kula nuwun naki, dia mengangguk, terus kula nuwun naki, nyuwun pangapunten, minta maaf saya di sini nggak ganggu Ki, saya ingin nganter ke tamu saya, mudah-mudahan diijabah sama sing duwe urip, saya bilang gitu, diijabah sama yang punya kehidupan ya Ki. Nah terus Ki Sento tuh hanya mengangguk dan berkata bahwasanya kalau nek kowe rene aja lali nggawa kembang kantil. Nek saya ke situ tuh jangan sampai lupa bawa kembang kantil teman-teman, kembang kantil. Nggih sendika dawuh, saya bilang gitu lah. Terus saya meditasi kan teman-teman, meditasi itu ada suara gubrak gitu, terus saya lihat lagi, apa tuh, saya kira ember yang disendang itu jatuh. Ternyata apa, mbaknya yang mukanya ada susuknya ini tadi kesurupan. Di situ dia kesurupan, marah-marah dia. Ojo gua, aku mau lunga saka bocah iki. Katanya. Saya nggak mau pergi dari anak ini, saya nggak mau pergi dari wadah ini, katanya gitu. Terus saya tanyain, lah kenapa kamu nggak mau pergi? Ini loh bukan tubuhmu, ini tubuh manusia. Kamu tidak sepantasnya tinggal di sini, saya bilang gitu. Karena saya sudah membantu anak ini banyak, saya sudah membantu tubuh ini. Aku ora bakal lunga, saya tidak bakalan lunga, saya tidak bakalan pergi, kata dia begitu. Terus itu masih tuh sambil ketawa-ketawa melorok-melorok gini loh teman-teman. Terus saya berikhtiarnya gini, kalau dia pernah minta tolong sama sampean, ya itu urusannya sama
nanti dia yang ngomong. Cuman sekarang jangan ganggu tujuan saya untuk membersihkan ini orang, saya bilang gitu. Dia tuh nggak mau pergi teman-teman. Nggak mau pergi, wah dipegang. Kebetulan di Sendang Derajat itu rame, kalau nggak rame entah apa yang terjadi. Rame teman-teman, rame di situ, terus wah jadi kerumunan orang lah, dilihatin orang. Terus dia tuh gini, saya kan bilang kamu mau pergi apa enggak? Nek enggak mau pergi, kamu enggak mau pergi secara baik-baik ya monggo terserah. Tapi nek kamu mau pergi, ya saya akan melepaskan dengan baik, saya bilang gitu. Dia, wah, aku rawat di karo kowe, saya enggak takut sama kamu. Saya enggak takut sama kamu gitu ke saya tuh. Terus oh nggih, nggih pun nek enggak mau pergi, ya wis, kowe ngerti kok semua ngomong aku, saya bilang gitu. Kamu tahu kan yang ngomong saya bilang gitu kan teman-teman. Dia tuh sambil ketawa tuh kayak orang ngece gitu, kayak orang ngeledek gitu loh. Terus saya kan entah tiba-tiba kenapa tak yang dateng atau gimana, dia nggih sinuwun kula pantau kula nggih. Kula lunga sinuwun, kula lunga. Ya sinuwun saya pergi gitu. Terus itu pergi teman-teman, pergi. Nah, saya nunggu dia sadar tuh lama. Sebenarnya kalau orang kesurupan itu memang badannya akan lemes ya teman-teman, akan lemes. Saya tunggu sampai dia hampir 1 jaman di situ, 1 jam, sampai dia pulih. Terus saya bilang gini, Mbak, malam ini juga sampean mau ndak mau susuk harus saya buang, mumpung ada di sini ya. Nggih Bu, sampean bucal, sampean gua Bu. Akhirnya apa teman-teman? Saya buanglah susu itu teman-teman, saya buang. Dan itu yang berwujud hanya satu, yang di sebelah sini itu satu kayak permata gitu loh, inten gitu. Mbak sampean ikhlas ya? Ya Mbak ikhlas Bu, ikhlas. Saya buang, saya lepas intennya itu, keluar intennya itu. Dia ini entah kenapa langsung nangis teman-teman, nangis, mbaknya ini nangis. Satu sebenarnya sudah lama ingin buang Bu, tapi nggak pernah ada yang berhasil katanya gitu. Saya udah habis banyak Bu, sama orang suruh buangin susu ini. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik ya Mbak, wis nggak usah masang-masang susu lagi, nggak usah masang apa-apa. Sampean cantik kok, saya bilang gitu teman-teman. Jadi setelah itu kita pulang, kita mampir ke Watu Dakon dulu. Watu Dakon itu kayak batu yang kita hubungi gitu loh teman-teman di situ. Nah, itu dari pelajaran ini teman-teman, bahwasanya sesuatu yang kita minta terhadap makhluk-makhluk seperti itu, suatu saat mereka itu akan meminta imbalan teman-teman. Percaya atau tidak percaya, mereka akan tetap meminta imbalan. Dan mereka tidak akan melepaskan kita dengan mudah gitu, dan mereka akan terus menuntut kepada kita. Karena apa? Kita meminta mereka untuk meminta tolong, kecuali mereka dengan sendirinya menawarkan pertolongan teman-teman. Seperti saya ini kan, saya tidak pernah meminta mereka untuk menolong saya. Mereka dengan sendirinya meminta, ingin menolong saya, ingin ngomong saya. Jadi saya tidak perlu menyiapkan makanan mereka, saya tidak perlu menyiapkan gorabe, sajen atau apa-apa untuk mereka. Bahkan saya sendiri pun tidak tahu siapa sebenarnya mereka gitu loh teman-teman. Jadi intinya kita percaya bahwasanya pati, rezeki, jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jodoh itu kok jodoh sih, rezeki itu teman-teman, kita tidak tahu di mana rezeki itu tempatnya berada. Akan tetapi rezeki itu tahu di mana tuannya ada gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi rezeki itu tidak bisa kita cari, tapi rezeki itu yang akan mencari diri kita gitu loh. Mbok kita kejar sampai kemanapun, kalau bukan rezekinya ya nggak bakalan bisa kita dapatkan gitu. Kalaupun itu rezeki kita,
mau diambil siapapun akan kembali kepada kita lagi gitu loh teman-teman ya. Itu intinya kita harus tetap bersyukur apapun yang diberikan Allah, apapun yang diberikan oleh Gusti Allah itu adalah yang terbaik bagi kita gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena maklum ini hanya cerita kehidupan nyata, kehidupan real ya. Percaya atau nggak percaya saya serahkan kembali kepada sampean semua. Yang jelas saya hanya ingin memberikan pengalaman. Semoga apa yang saya berikan pelajarannya bisa diambil gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya berikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian, sukses selalu, dan semoga kalian dijauhkan dari segala bencana dan malapetaka. Amin amin ya robbal alamin. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.